Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang apa sih pengertiannya jaminan fidusia itu. Seperti yang kita ketahui, jaminan fidusia merupakan suatu sahnya suatu perjanjian di salah satu pihak. Misalnya seorang melakukan perjanjian dengan pihak perusahaan ya, misalnya seperti kreditur dan debitur. Apa itu pengertian dari kreditur dan debitur? Pengertian dari debitur dan kreditur ini dalam jaminan fidusia adalah misalnya kreditur ini adalah seorang pemilik benda ya, ia memiliki sepenuhnya benda tersebut, itu disebut kreditur. Sedangkan debitur adalah orang yang mengalihkan, orang yang mengambil hak milik kreditur ini. Jadi dalam hal jaminan fidusia ini, kreditur memberi pengalihan hak milik menjadi milik debitur ya, untuk sementara waktu dalam suatu perjanjian itu. Sekarang kita harus ketahui apa itu jaminan fidusia itu. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang registrasi hak kepemilikan masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contoh penerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit. Dapat kita ketahui bahwa jaminan fidusia ini memberi suatu perikatan antara debitur dan kreditur. Jadi pengalihan hak milik ada di dalam jaminan fidusia itu ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia itu? Lebih mendalam lagi, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia itu. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan jaminan fidusia itu adalah benda-benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak ya, seperti itu. Sekarang objek jaminan fidusia itu apa saja? Yaitu sebelum undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang bergerak, yang terdiri dari benda dalam persediaan inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Jadi itu tadi ya, objek jaminan fidusia itu. Selanjutnya apa saja fungsi dari jaminan fidusia itu? Fungsi jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit, besaran pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wan prestasi oleh nasabah atau debitur, atau apabila nasabah atau debitur tersebut tidak dapat salah satu ketentuan yang diperjanjikan suatu dengan waktu yang ditentukan. Jadi jaminan fidusia ini memiliki jangka waktu sesuai dalam perjanjian itu ya, atau kontrak yang dilakukan antara kreditur dan debitur ini. Seperti itu. Apabila debitur ini melakukan kesalahan, misalnya melakukan pelanggaran, tidak melakukan pembayaran secara yang sesuai diperjanjikan, maka ia disebut wan prestasi, maka itu disebut batal demi hukum. Sehingga kreditur bisa melakukan eksekusi terhadap apa yang telah diperjanjikan atau sesuai kontrak itu ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang di dalam Perundang-Undangan Nomor 42 Tahun 1969 tentang jaminan fidusia itu. Bisa kita lihat dalam slide ini ya. Pemberi fidusia adalah orang yang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Nah, terus yang kedua, penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayaran jamin dengan jaminan fidusia. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari menurut dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, dalam slide ini lagi kita lihat, dalam praktik fidusia pemilik barang hanya menyerahkan kepemilikannya pada pihak lain, tetapi penguasaannya tetap ia miliki. Oleh karena itu, terdapat juga istilah jaminan fidusia, di mana penyerahan kepemilikan ini juga disertai dengan pemberian jaminan kepada pihak lain. Nah, jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari jaminan fidusia itu ya. Dapat kita ketahui bahwa dari penjelasan tadi bahwa pemberi jaminan fidusia itu mengalihkan hak kepemilikannya kepada penerima jaminan fidusia itu untuk sementara waktu sebelum perjanjian mereka selesai. Nah, apabila perjanjian mereka selesai, maka kepemilikan sepenuhnya kepada penerima jaminan fidusia itu. Nah, apabila terjadi suatu prestasi ya, penerima jaminan fidusia ini tidak melakukan pembayaran ya misalnya, maka itu disebut prestasi, maka batal demi hukum ya, sehingga bisa dilakukan eksekusi. Sekarang kita harus ketahui penjelasan dari sertifikat jaminan fidusia itu. Bisa kita lihat dalam slide ini ya. Pembuatan sertifikat fidusia merupakan salah satu yang penting dilakukan dalam hal jaminan fidusia. Anda hanya perlu ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia dan diresmikan oleh notaris. Sertifikat inilah yang akan mengatur pengalihan hak kepemilikan objek atas dasar kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur. Setelah dibuat oleh notaris, sertifikat ini akan didaftarkan ke perusahaan fidusia dan salinannya akan diberikan kepada pihak debitur. Sertifikat fidusia memberikan kekuatan hak eksekutorial untuk mencabut objek fidusia tanpa melalui putusan pengadilan jika pihak debitur melakukan pelanggaran dalam perjanjiannya. Nah, dapat kita lihat tadi bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia itu dilakukan di notaris ya, sebagai akta kepemilikan atau bukti kepemilikan jaminan fidusia itu, maka dilakukan di notaris. Nah, seperti itu ya. Terus kita lanjut lagi. Penjelasan ini bisa dilihat dalam slide ini ya. Hak eksekusi fidusia. Apabila berada dalam suatu kondisi di mana pembayaran terhadap peminjaman mengalami kemacetan, maka pemberi pinjaman umumnya akan menggunakan haknya untuk mengambil kepemilikan barang. Namun perlu diketahui bahwa eksekusi pengambilan kepemilikan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak yang meminjamkan harus melakukan beberapa tahapan atau prosedur terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi, yakni dimulai dengan pemberian peringatan. Apabila peringatan tersebut tidak direspon, maka surat peringatan berikutnya dapat dikirimkan. Jika surat peringatan kedua masih dihiraukan atau tidak dibalas, barulah pihak pemberi jaminan dapat mengirimkan surat kuasa eksekusi. Melakukan eksekusi, pihak meminjamkan juga harus membawa bukti surat peringatan, surat kuasa eksekusi, serta sertifikat fidusia agar mencegah terjadinya kesalahpahaman. Dapat kita ketahui bahwa tadi apabila debitur ini mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran, maka pihak kreditur ini memberikan surat teguran ya, atau surat peringatan. Itu biasa lakukan di tahap pertama, lakukan tahap kedua sampai ketiga. Apabila tidak dibalas si debitur ini, maka pihak kreditur berhak melakukan eksekusi atau mengambil hak milik debitur ini ya. Nah, maka itu disebut prestasi di situ. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai jaminan fidusia ya dalam sebuah perusahaan.
banyaknya yang terjadi dalam masyarakat, orang yang melakukan kredit atau peminjaman uang ya di dalam perusahaan. Apabila seorang pembayarnya macet, maka sering kita lihat orang kreditur ini melakukan eksekusi. Mungkin teman-teman tidak bingung lagi ya tentang itu. Mungkin ada yang bertanya, silahkan komentar di dalam YouTube saya ini, bisa komentar di bawah ya, atau like, share, dan bagikan. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.